Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Alifian, NIM 081811733045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode iterasi Jacobi. Metode iterasi Jacobi ditemukan oleh Carl Gustav Jacob Jacobi. Metode iterasi Jacobi merupakan salah satu analisis numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sistem persamaan linear dan sering dijumpai dalam berbagai konteks, khususnya pada algoritma yang memanfaatkan matriks. Metode iterasi Jacobi ini merupakan salah satu metode tidak langsung, yaitu metode yang memanfaatkan aplikasi dari langkah-langkah algoritma sederhana yang diulang-ulang pada sistem persamaan tersebut, sehingga sistem persamaan dapat mencapai keadaan konvergen yang dimana keadaan tersebut merupakan representasi dari solusi sistem persamaan tersebut. Adapun untuk syarat dari matriks dapat disebut adapun untuk syarat dapat disebut konvergen adalah ketika matriks yang terbentuk merupakan matriks yang dominan secara diagonal. Maksudnya dominan di sini adalah yaitu apabila unsur diagonal pada kolom tersebut lebih besar dari penjumlahan unsur-unsur lainnya pada kolom tersebut. Atau yang secara umum bisa didefinisikan sebagai rumus yang tertera. Dengan dipenuhinya syarat tersebut, maka sudah cukup untuk dijamin kekonvergenan dari sistem. Namun pada saat dilakukan iterasi, tebakan awal jika tebakan awalnya terlalu jauh dari solusi sejatinya bisa bisa menyebabkan iterasi yang divergen. Untuk algoritma metode iterasi Jacobi secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. Namun ini bukan satu-satunya cara algoritma yang bisa dilakukan. Kode akan dimulai dengan melakukan inisiasi matriks A, B, dan matriks tebakan awal. Kemudian akan dilakukan juga inisiasi variabel nilai iterasi maksimum, nilai iterasi data holder untuk nilai iterasi, diberikan juga data holder untuk nilai X, sigma, dan variabel-variabel yang telah diketahui. Setelah itu dilakukan penghitungan dimensi untuk matriks A. Setelah itu menurut algoritma dilakukan setting penghitung iterasi. Setelah itu dilakukan looping while dengan syarat K lebih kecil sama dengan N, di mana di dalam looping while tersebut terdapat juga nested loop for dengan syarat I sama dengan 1 hingga N untuk menghitung XI. Setelah itu dilakukan set X sama dengan X1 hingga XN pangkat T. Kemudian ditambahkan syarat di dalamnya, yaitu ketika absolute X min Y lebih kecil sama dengan T, maka looping akan dihentikan. Kemudian masih di dalam looping while yang tadi ditambahkan juga looping for dengan syarat sama I sama dengan 1 hingga N, dengan N adalah maksimal iterasi. Kemudian dilakukan set YI sama dengan XI, lalu dilakukan set Y sama dengan Y1 hingga YN pangkat T. Di akhir looping ini dilakukan penambahan counter iterasi. Untuk tiap-tiap iterasi ditambahkan 1. Adapun untuk flowchart yang saya gunakan dalam pemrograman praktikum kemarin, saya menggunakan flowchart sebagai berikut, yaitu dimulai dengan inisiasi matriks A, B, dan X atau tebakan awal, kemudian dilanjutkan dengan inisiasi variabel yang sudah diketahui, kemudian dilanjutkan dengan menghitung dimensi matriks A, dan kemudian dilakukan loopingnya. Untuk loopingnya saya menggunakan looping for yang kemudian akan dilakukan perulangan atau iterasi, yang kemudian akan menghasilkan hasil akhir berupa X. Sebenarnya metode penyelesaian sistem persamaan linear tidak langsung atau iteratif sebenarnya
terdapat juga metode iterasi Gauss-Seidel. Dua-duanya sebenarnya sama-sama dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear dan juga sama-sama menggunakan akar-akar sebagai dasar tebakan. Namun keuntungan metode iterasi Jacobi dibandingkan dengan metode Gauss-Seidel adalah pada kemudahan untuk dioperasikan secara matematis, karena pada metode ini nilai-nilai akar yang digunakan merupakan nilai akar yang didapatkan sebelumnya dan bukan nilai akar hasil iterasi yang baru. Namun di sisi lain, kelemahan dari metode iterasi Jacobi dibandingkan dengan Gauss-Seidel adalah pada metode Gauss-Seidel ketika diberikan batas toleransi error yang sama, pada metode iterasi Gauss-Seidel dapat didapatkan hasil dengan lebih cepat atau dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit daripada metode iterasi Jacobi. Sekian adalah penjelasan dari saya mengenai metode iterasi Jacobi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.